sudah diajukan pada rapat Dewan Mendaras BI Kamis kemarin. Bank Indonesia berharap bank tersebut memberikan Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada seluruh sektor negara Indonesia, termasuk sektor ekonomi. Keputusan pemerintah untuk menerapkan PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, maupun kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas membuat menurunnya konsumsi masyarakat serta investasi yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 menjadi minus 5,3%. Saat ini, semua negara berlomba-lomba untuk memulihkan kondisi ekonomi negaranya, termasuk Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki kondisi iklim ekonomi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan moneter yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia diantaranya ialah: pertama, menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Reverse Repo Rate berdasarkan rapat Dewan Bank Indonesia pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2021. Bank Indonesia mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Penurunan suku bunga bertujuan agar inflasi di Indonesia tetap rendah dan sebagai upaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dampaknya, investasi dan daya beli masyarakat meningkat karena tingkat harga turun. Inflasi tetap dijaga agar rendah. Hingga April 2021, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat sebesar 0,13, serta secara tahunan, inflasi IHK sebesar 1,42%. Meskipun secara tahunan tetap rendah, inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Inflasi IHK tahunan bulan sebelumnya sebesar 1,37%. Nomor 2, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diperkuat melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Pengendalian tersebut membuat nilai tukar rupiah menguat 0,63% secara point to point per tanggal 24 Mei 2021 dari bulan sebelumnya yang menguat sebesar 0,55%. Penguatan ini didorong oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Kebijakan yang ketiga yaitu melanjutkan pembelian surat berharga negara dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN tahun 2021 sebagai pembeli siaga atau non-competitive bidder. Hingga 21 Mei 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sebesar 88,91 triliun rupiah sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Hingga tanggal 21 Mei kemarin, Bank Indonesia telah melakukan pembelian surat berharga negara di pasar perdana sebesar 108,43 triliun rupiah yang terdiri dari 32,97 triliun melalui mekanisme lelang utama serta 75,46 triliun rupiah melalui mekanisme greenshoe option. Kebijakan tersebut memberi dampak positif terhadap likuiditas perekonomian yang tercermin pada uang yang beredar dalam arti sempit maupun luas yang tumbuh masing-masing 17,4% dan 11,5% pada bulan April 2021 lalu. Nomor 4, menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank-bank umum. Pada 16 Maret 2020 lalu, pemerintah menurunkan giro wajib minimum dari yang sebelumnya 8% dari DPK menjadi 4% dari DPK.
Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar falas. Dengan dilakukan kebijakan-kebijakan tadi, diharapkan Indonesia mampu bangkit dan terus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya selama pandemi ini.